Halo, ketemu lagi nih. Sira kali ini udah di ruangan pemimpin redaksi TV One, Bang Mara. Kita mau nanya-nanya nih, ngobrol santai aja sih sebenarnya. Karena inget bener ya Bang, tahun lalu di 2025, ya sekitarnya bulan Mei lah ya, kita sempat ngebahas soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, waktu itu Sira belum pakai hijab. Sekarang udah pakai hijab, ternyata masih bergulir, panjang banget Bang. Iya panjang nih, kayak ibarat sumur tanpa dasar. Udah pembahasannya dari itu ke itu, orangnya itu, tapi nggak selesai-selesai. Sampai pada saat itu kan polisi sudah menyampaikan identik, habis itu direspon kita podcast. Iya. Terus UGM juga menyampaikan bahwa ini betul, ijazah Pak Jokowi sudah menyampaikan secara institusi, tapi pembahasan terus panjang kali lebar. Sampai akhirnya sampai kita ketemu Sira pakai jilbab lagi. Dari belum pakai jilbab sampai pakai jilbab. Tapi pada saat itu kan kita udah bahas bahwa bisa-bisa ini sampai 2029. Ya kemungkinan aja nih kalau ini lihat kan semua banyak hal-hal yang baru terjadi. Ya, Kenapa sih Bang Mara berpikiran, iya nih bisa nih sampai 2029 pada saat itu? Karena sampai saat ini ya terus bergulir. Kembali sekarang kepolisian sudah menyampaikan identik, terus ada lagi soal proses hukum. Nah ini ya memang akhirnya memang yang terbaik memang Pak. Ya sudah, kalau memang melalui proses hukum, ya ada kita tempuh aja sesuai mekanismenya. Tapi ada yang baru lagi, tiba-tiba Pak Egy Sujana yang ibarat lagu, engkau yang memulai, dalam tanda petik, dia juga mengakhiri dengan berkunjung ke rumah Pak Jokowi yang katanya ada restoratif justice. Nah, ini jadi menarik lagi. Sementara yang kubu RRT katanya tetap maju terus. Tetap bersikukuh gitu ya. Jadi kita lihat saja prosesnya sampai mana, endingnya, sampai tentu yang paling baik ya kalau bisa selesai dengan di luar pengadilan itu bagus. Tapi kalau tidak ya memang proses hukum. Soalnya udah masuk di ruang publik ya Bang, jadi udah terus bergulir. Salah satu yang tadi Abang bilang kan, apa yang sudah diambil, kira-kira apa yang membuat langkah Egy Sujana ini akhirnya mengambil langkah, ya udah deh, datang nyamperin, kemudian bertemu dengan Kalau Joko Widodo. Saya baca, salah pengacara beli Pak Egy itu kan juga ikut kan dalam dengan kepolisian pada saat itu kan diundang juga untuk melihat. Dan dari situ melihat kan ada pernyataan juga bilang oh iya benar gitu. Jadi menarik, sementara di sini bilang benar, di sini tetap bilang tetap pada posisinya. Sebetulnya kubu RT ini ibarat cerpen, apa yang kau cari Pak Lupi, dulu cerpennya Pak Asrul Sani. Sebetulnya apa yang mereka cari hanya ketika, tapi kalau memang benar hanya ingin membuktikan bahwa ini benar, kan kalau sudah institusi sudah menyatakan ini benar, asli atau identik atau pernah kuliah pernah makan, tapi ibarat kata kertas putih kalau ditanda tangan oleh satu institusi kan kalau dibilang itu ya sah. Secari ijazah tapi bikin geger negara nih buat polarisasi. Ya memang di satu sisi bahwa persepsi sudah sebagian masyarakat udah bilang ini palsu, persepsi bilang sebelah sini bilang, jadi sudah terbelah soal ini karena berlarut-larutnya, berpanjang-panjangnya pembahasan soal ini. Tidak dibahas juga, tapi dia menjadi isu yang terus ditunggu. Dibahas juga sebetulnya apa sih manfaatnya bagi publik. Itu kan banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga yang lebih juga sebetulnya urgensi juga lebih penting untuk diketahui. Bukan berarti ini tidak penting ya, tapi Pak Jokowi juga bilang ya udah kita ke pengadilan dan Pak menempuh proses hukum. Silahkan. Kalau sampai 2029 menguras luar biasa dong. Padahal tadi Bang Mara bilang kan, banyak juga kejadian-kejadian yang butuh perhatian publik. Tapi ternyata perhatian publik masih bergulir di sini juga gitu Bang, di ijazah. Tapi kalau dilihat dari sisi magnetnya Pak Jokowi, memang kan kelihatan pembahasan soal ijazah ini selalu menarik perhatian. Jadi ya kan ini bisa dapat keuntungan juga dapat kerugian, tinggal dihitung saja dari mana besarannya dapat yang mana, apakah positif atau negatif. Tapi bagaimanapun juga
Pak Jokowi tetap harus diakui, suka atau tidak suka, masih magnet. Magnet bisa menarik banyak orang gitu. Nah, kita lihat sampai saat ini akhirnya Pak Egy Sujana yang dulu dengan lantang, iya benar. ini akhirnya kan Reda juga ya, bersilaturahmi juga berani. Memang seharus kita bersilaturahmi, kan silaturahmi kan memperpanjang umur katanya. Tapi yang RRT kok belum silaturahmi ya? Kayaknya enggak ya Bang? Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya? Mungkin. Mungkin masih tetap bersikuku pasti kayaknya ya? Iya itu. Ya kita tunggu aja kan, itu kan pilihan. Pilihan dan keyakinan akan apa yang Roy Suryo, Rismond, dan Bu Tifa akan apa yang mereka yakini. Ya silahkan aja. Dan kita sebagai media juga kan ikut memberitakan juga ya Bang ya? Memberitakan dengan proporsi yang berimbang dan mencerdaskan, yang kita selalu undang bahwa lawyers-nya. Ya udah bahas dari sisi hukum bagaimana. Kan sehingga terjadi satu diskursus yang bisa dipetik intisarinya, saripatinya mana dari perdebatan ini gitu. Ya, mengedukasi begitu ya. Oke, jadi gitu ya Bang ya. Kita berarti kita terus nantiin aja ya gimana ke depannya ya. Nanti endingnya apa benar 2029 selesainya, tapi kok ujung-ujung Pak Jokowi bilang ada orang besar ya. Tapi ujung-ujung kok Pak SBY yang bereaksi. Iya. Jadi kan akhirnya melebar lagi kemana-mana. jadi menarik lagi untuk dibahas untuk ini. Jadi ya ini tidak tahu nih, ini ibarat buku, ini bab keberapa nih? Masih panjang nggak babnya nih? Benar-benar. Kira-kira kapan selesainya gitu ya babnya ya? Ya, sepertinya 2029 penutupnya. Karena di situ ada Pilpres. Iya, itu yang jadi menarik ya. Nah, itu mungkin nanti kita bahas lagi di lain kesempatan ya Bang ya. Oh, iya. Sambil kita tunggu kasusnya bergulirnya seperti apa ya. Seperti apa perkembangannya. Jadi ada dua ibarat cerpen. Satu adalah cerpennya Sumur Tanpa Dasar. Kedua, ya ini apa yang kau cari Pak Lupi, dan engkau yang memulai dan engkau yang mengakhiri dalam tanda petik. Oke, sampai jumpa.